Mahasiswi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa atau Untirta Serang yang diduga dilecehkan Presiden Mahasiswa atau Presma melaporkan ke Polres Serang Kota pada Kamis 14 Oktober kemarin. Setelah melapor, korban langsung menjalani proses berita acara pemeriksaan atau BAP oleh penyidik. Kapolres Serang Kota AKBP Maruli Ahiles Hutapea mengatakan saat ini pihaknya sedang melakukan pemeriksaan terhadap korban. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya sudah bergabung bersama kami wartawan dari Tribun Banten ada Ahmad Tajudin yang akan memberikan informasi lengkapnya untuk Anda Tribuners. Halo Tajudin. Halo Firda. Tajudin, bisa Anda jelaskan bagaimana situasi kemarin saat korban melapor ke Mapolres Serang Kota? Baik, rekan Firda. Kemarin tepatnya pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2020, salah satu korban yang diduga telah menjadi korban pelecehan seksual dari terduga seorang presiden mahasiswa dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, di mana beliau mendatangi Polres Serang Kota dengan kuasa hukumnya. Korban ini melakukan pelaporan di Polres Serang Kota dan kemudian kemarin juga telah dilakukan BAP kurang lebih dari jam 10 pagi hingga malam. Kemudian untuk kasusnya tersebut di mana korban ini diduga telah dilakukan tindakan pelecehan seksual yang terjadi pada bulan Agustus tahun ini. Kemudian kasus tersebut viral pada awal Oktober sehingga korban melaporkan terduga Presma ini ke Polres Serang Kota. Tajudin, bisa Anda jelaskan mengapa alasan mengapa korban melaporkan kasus tersebut dan di mana dikatakan bahwa kasus tersebut terjadi pada bulan Agustus? Apakah betul terkait informasi hal ini? Baik, Firda. Menurut informasi yang diterima dari Kapolres sendiri bahwa peristiwa ini dari korban sendiri mengatakan bahwa kejadian ini sekitar akhir bulan Agustus, di mana kemudian dia baru melaporkan ke salah satu temannya dan kemudian dilaporkanlah ke Polres Serang Kota ini. Kenapa jedanya beberapa bulan? Menurut kuasa hukum sendiri bahwa untuk mengenai kasus ini tidaklah mudah karena untuk meyakinkan korban agar bisa melaporkan kasus ini cukup sulit, sehingga kuasa hukum sendiri melakukan upaya membujuk dan melakukan beberapa kali bujukan mulai dari korbannya dan juga orang tuanya sendiri bahwa agar kasus ini ditangani oleh kepolisian, di mana agar kejadian ini oleh korban saja, tetapi bisa dikhawatirkan ada korban-korban lain yang tidak sulit untuk melaporkan, sehingga dengan adanya bantuan hukum ini si korban mau melakukan pelaporan agar pelaku bisa ditangani oleh pihak kepolisian. Tajudin, setelah korban ini melapor ke pihak kepolisian, bagaimana kemudian tindakan selanjutnya yang akan dilakukan oleh pihak petugas kepolisian? Baik, Firda. Untuk informasinya sendiri bahwa Kapolres Serang Kota saat ini masih melakukan pencarian informasi, meminta keterangan terhadap korban terlebih dahulu, di mana kasus ini terjadi sekitar bulan Agustus, sehingga beliau juga ingin mencari tahu apa saja kejadian yang dialami oleh korban dan apa bukti-bukti yang bisa memberatkan si pelaku agar bisa ditetapkan sebagai tersangka, di mana saat ini pihak kepolisian berencana akan mencari pelaku untuk dimintai keterangan. Namun informasi yang diterima terakhir bahwa saat ini pelaku belum diketahui keberadaannya setelah dia melakukan mengakui dengan membuat sebuah pernyataan melalui video. Kemudian setelah itu terakhir pelaku saat ini belum diketahui keberadaannya. Dan saat ini kepolisian masih berupaya untuk mencari bukti-bukti terlebih dahulu mengenai perkara ini, dan sehingga setelah bukti-bukti didapatkan oleh pihak kepolisian, kemudian mencari pelaku yang diduga pelaku ini untuk dimintai keterangan. Oke, baik Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Kapolres Serang Kota KBP Maruli Ahiles Hutapea. Berikut liputannya untuk Anda. Ya, jadi kita mendapatkan laporan
dari korban yang diduga mendapatkan perlakuan tidak senonoh. Hari ini korbannya sudah buat laporan. Kita akan periksa, kita akan mintai keterangan. Kita buat LP, kita minta keterangan, kemudian kita lengkapi untuk alat-alat bukti. Apakah akan nanti ada visum atau gimana ke depan? Ini kejadiannya lebih kurang sudah sekitar sebulan ya, sekitar di bulan 8, bulan Agustus. Kita mencoba nanti menggali dulu TKP, apakah ada alat bukti yang tertinggal, kemudian apa saja yang dilakukan kepada korban, sampai sejauh mana korban diperlakukan. Berangkat dari situ nanti kita akan konstruksi pasal-pasal yang kita persangkakan kepada terduga pelaku. Sejauh ini baru satu yang lapor ya, Komandan? Dari keterangan pelaku, dari keterangan korban yang melapor bahwa korban mengenal, mengetahui dan mendengar informasi ada temannya yang lain yang menjadi korban. Kalau untuk si pelaku ini Pak, sudah sering atau bagaimana? Wait. Itu nanti kita tunggu periksa dulu karena kita baru dapat laporan. Nanti kita akan gali dari keterangan terduga pelaku.